Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama saya Esther Suburian dari kelas B Pendidikan Bisnis Stambuk 2017 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan negara kita masih belum bisa diatasi dan bahkan angka penularannya semakin meningkat. Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan social distancing dan WFH bagi masyarakatnya untuk mengatasi hal tersebut. Namun, sepertinya kebijakan tersebut belum cukup efektif sehingga pemerintah berencana menerapkan kebijakan new normal, yaitu kembali ke aktivitas seperti biasa, namun harus menaati protokol kesehatan yang ditetapkan. Kebijakan social distancing dan WFH yang sudah diterapkan tentu saja memiliki dampak bagi perekonomian, terutama usaha mikro dan menengah ataupun bisnis retail Indonesia. Banyak perusahaan akhirnya tidak bisa beroperasi dan kehilangan pelanggan akibat anjuran untuk tetap di rumah saja. Baiklah, di video kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang pendapat saya mengenai apa saja dampak COVID-19 terhadap usaha ataupun bisnis retail yang sudah bangkrut ataupun telah tutup di tengah pandemi corona COVID-19 ini. Dan apa saja yang menjadi solusi untuk perusahaan tersebut? Nah, jangan klik video ini ya, terus menonton. Semangat! Apa saja dampak COVID-19 terhadap bisnis retail? Pada awal terjadinya pandemi COVID-19, perusahaan retail sangat diuntungkan dengan adanya daya beli masyarakat yang masih tinggi. Namun, semakin meningkatnya jumlah pasien positif corona, PDP maupun ODP, membawa dampak pada munculnya persetujuan pembatasan wilayah, penerapan belajar secara online, dan mahasiswa juga belajar online. Dan juga berubahnya kebiasaan membelanja untuk mendatangi pusat keramaian sehingga masyarakat di rumah saja. Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo, Roy Nicholas Monday, beliau mengaku adanya penurunan jumlah pengunjung di pusat pembelanjaan cepat di atas 50%. Jadi yang namanya social distancing itu berdampak kepada masyarakat, sehingga konsumen menjadi jarang keluar. Mereka hanya membeli sesuai kebutuhan jasa dan kebutuhan pangan, bahkan melakukan berbagai transaksi via online. Hingga banyak penutupan tempat usaha yang membawa dampak pada pengurangan karyawan, baik PHK maupun dengan status dirumahkan. Efek ekonomi tersebut berdampak pula pada sektor retail. Tak hanya retail besar yang menjadi korban, retail kecil pun juga mengalami penurunan daya beli masyarakat. Memang hampir semua bisnis merasakan dampak wabah virus corona, terutama industri retail. Survei dari Bank Indonesia memperkirakan akan terjadi penurunan penjualan pada seluruh komoditas. Selain karena penurunan daya beli, penyebab utamanya adalah terhambatnya pasokan. Jadi kira-kira apa dampaknya? Ada dua. Yang pertama, COVID-19 mengubah perilaku konsumen. Artinya di sini adalah karena anjuran dari pemerintah tidak harus keluar, maka konsumen lebih memilih pembelian dilakukan dengan secara online. Yang kedua adalah sektor yang tumbuh. Ada yang tumbuh positif, tentu saja ada sektor yang tumbuh negatif di tengah krisis COVID-19 ini. Contoh,
Toko-toko gaun pengantin yang menurun hingga 63% di situasi begini, tentu sedikit orang yang niat atau nekat untuk mengadakan pesta pernikahan. Adapun untuk industri retail dari 17 kota yang diobservasi, 7 kota menunjukkan perusahaan pendapatan harian yang signifikan. Moka menarik 5 kota penurunan pendapatan harian terbesar, yaitu Jakarta Barat, Tangerang Selatan, Depok, Jakarta Pusat, dan Bandung. Walau hanya 7 kota yang terdampak dari 17 kota, persentase penurunan pendapatan harian pada industri retail merupakan yang paling signifikan dibandingkan industri lain. Penurunan pendapatan harian terbesar terjadi di Jakarta Barat dengan penurunan pendapatan hingga 32% per outlet. Omset menurun drastis membuat beberapa bisnis retail di Indonesia ini terpaksa tutup dan merumahkan karyawan mereka. Nah, kira-kira bisnis retail apa saja yang telah tutup di tengah pandemi COVID-19 ini? Yaitu KFC. Sejak diberlakukannya social distancing, omset KFC Indonesia menurun hingga 65%. Hal ini diperarah dengan ditutupnya sejumlah mal di beberapa kota yang membuat KFC terpaksa juga menutup gerai yang ada di dalam mal. Hingga hari ini, setidaknya ada 100 gerai KFC di seluruh Indonesia yang terpaksa tutup dan merumahkan 450 karyawan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Demi menggerakkan roda bisnis, KFC masih melayani pembelian secara online. Gerai yang berlokasi terpisah dari mal pun tetap buka dan hanya melayani pembelian untuk dibawa pulang atau drive-thru. Jadi kira-kira apa yang menjadi solusi yang diberlakukan pemerintah? Nah, solusinya adalah pemerintah harus memberikan perhatian khusus tempat makan cepat saji di Indonesia. Salah satunya restoran fast food populer di Indonesia, di mana KFC di bawah naungan PT Fast Food Indonesia telah menerapkan beberapa prosedur kebersihan setiap gerai. Mereka menyediakan antiseptik untuk para customer dan memasang media poster himbauan untuk mencuci tangan dengan bersih. Dan pemerintah bisa memberikan alat ukur usaha kepada beberapa perusahaan supaya perusahaan tersebut melakukan pengecekan suhu tubuh untuk karyawan dan supplier sebelum masuk ke restoran ataupun kantor. Penyediaan hand sanitizer di seluruh restoran juga diperketat bagi karyawan dan konsumen dan juga penggunaannya. Sekian dari hasil paparan saya mengenai dampak COVID-19 terhadap perusahaan bisnis retail. Saya Esther Seburian, saya dari Fakultas Ekonomi dari Universitas Negeri Medan. Saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Good night.